Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan ke-20. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan semoga pada hari ini apa yang menjadi rencana, harapan, dan cita-cita Anda dapat tercapai dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di sini menarik, Yesus menyampaikan satu perumpamaan bahwa seorang tuan rumah pagi-pagi keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dan setelah sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari, maka ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 ia keluar lagi dan menjumpai orang-orang lagi, dan mereka sepakat untuk pergi bekerja di kebun anggur. Begitu juga pukul 12, pukul 15, dan terakhir pukul 17. Semuanya diajak untuk bekerja di kebun anggur. Dan ketika saatnya untuk dibagikan upah mereka, yang terakhir lebih dahulu datang dan mendapatkan upah sedinar, sedangkan yang lain kemudian menyusul, dan yang paling awal berpikir bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak, tetapi ternyata mereka mendapat upah yang sama, yaitu sedinar sehari. Dan inilah kesepakatan. Tetapi orang yang datang lebih awal bersungut-sungut, dan mereka tidak setuju atau semacam protes bahwa mereka bekerja dari awal, dari pagi, tetapi hanya mendapatkan atau disamakan dengan orang yang datang yang terakhir, mendapatkan 1 dinar sehari. Walaupun dengan pekerjaan yang berat, menanggung panas terik dan seharian suntuk, upah mereka tetap sedinar sehari. Dan Yesus menyatakan atau menjawab mereka melalui perumpamaan ini, memberikan perumpamaan ini dari tuan kebun anggur itu, dan dia menyatakan, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Katakan, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Sudah sepakat sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku akan memberikan kepada yang lain juga sedinar. Sebab iri hatikah engkau bila karena aku murah hati. Nah, di sini gambaran tentang kebaikan hati Allah yang memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal kepada setiap orang. Tidak peduli entah orang itu telah menerima keselamatan lebih dahulu atau yang datang kemudian. Gambaran orang-orang Yahudi yang telah menerima perjanjian terlebih dahulu melalui hukum Musa dan kemudian hukum Taurat, kemudian mereka menaati itu, dan ketika Yesus datang dalam tata penyelamatan yang baru menawarkan keselamatan, tetapi mereka ada yang tidak percaya, dan mereka yang kemudian bertobat, mereka inilah yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara, kita juga melalui pembaptisan kita berusaha untuk, atau kita sudah menerima jaminan akan keselamatan itu. Maka hal yang perlu dari perumpamaan ini adalah bahwa kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap berupaya di kebun anggur Tuhan, supaya pada waktunya kita juga dengan jaminan keselamatan yang ada, kita tidak tunggu atau tinggal diam, tetapi melalui upaya pekerjaan-pekerjaan, melalui karya baik yang kita lakukan, kita juga kemudian dapat menerima upah dari Bapa di sorga pada hari penghakiman, pada hari di mana Yesus tampil untuk mengadili dunia ini. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang diselamatkan karena tidak tidur saja, tetapi senantiasa bekerja dan melakukan perbuatan baik di kebun anggur Tuhan di tengah ladangnya di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, terutama
untuk mengajak kami tetap tekun dan setia dalam bekerja, mengupayakan datangnya kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar karya kami sungguh menjadi bagian rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dan teguhkanlah kami yang rapuh, yang lemah, biarlah kami juga mengalami kekuatan di dalam Dikau. Dan bagi kami yang mengalami sakit penyakit karena kerapuhan ragawi kami, Tuhan kuatkan dan sembuhkanlah kami, agar juga menjadi satu kesaksian bagi dunia betapa kami setia mengikuti Engkau, betapa kami juga tetap setia bekerja di ladang-Mu di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.